Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daryono, saya Koordinator PKH Kota Palembang. Saat ini saya melakukan monitoring ke lapangan, yaitu memastikan teman-teman pendamping melaksanakan P2K2. Artinya saya memastikan bahwa penerima bansos PKH itu terpenuhi dengan pertemuan kelompok, yaitu P2K2. Karena program PKH bukan hanya menerima hak, tetapi harus melaksanakan kewajibannya sebagai KPM PKH. Salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi oleh penerima bansos yaitu hadir pada saat P2K2 yang sudah dijadwalkan oleh teman-teman pendamping. Dari P2K2 ini, harapan kami penerima bansos itu bisa mengubah pola pikir dari sebagai penerima PKH. Pada saat kami melakukan yaitu kunjungan ke lapangan, artinya kami melakukan monitoring terhadap teman-teman pendamping dalam hal melakukan P2K2. Permasalahan-permasalahan yang kami hadapi ketika kami melakukan monep ke lapangan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, yaitu bagaimana mereka itu untuk mendapatkan PKH. Dan juga untuk mempertanyakan saldo atau bantuan mereka yang tidak masuk. Dari pantauan kami, setelah kami cek, setelah kami teliti, rata-rata yang tidak mendapatkan PKH lagi itu rata-rata memang data mereka tidak terdata lagi di dalam DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pendamping, lakukanlah tupoksinya sesuai dengan tupoksi yang selama ini dijalankan oleh teman-teman pendamping, yaitu salah satunya melakukan pendampingan, melakukan P2K2, karena P2K2 yaitu salah satu rohnya PKH, karena dengan adanya P2K2 yaitu bagaimana kita mengubah pola pikir dari penerima PKH itu sendiri. PKH tidak hanya mendapatkan hak, tentunya yang ibu-ibu selama ini, uang saya masuk atau tidak, kapan masuk atau itu adalah hak yang ibu-ibu tanyakan kepada kami atau teman-teman pendamping. Namun di balik hak yang ibu terima itu ada kewajiban yang mesti ibu-ibu ikuti laksanakan. Salah satu kewajiban ibu-ibu, ibu sudah mendapatkan bantuan. Yang punya anak sekolah harus disekolahkan, entah itu SD, SMP dan SMA. Itu. Yang punya anak balita jangan lupa itu mengikuti posyandu, pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang hamil juga tantiannya kami mengingatkan untuk periksa kehamilannya. Program ini adalah program demi kebaikan ibu-ibu ya. Artinya ketika program ini sukses, artinya ibu-ibu juga sukses mendidik anak. Karena PKH tidak hanya memberikan uang, tetapi bagaimana membuat anak-anak ibu pintar, cerdas. Ibu pengen anaknya jadi polisi dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana pola didik, pola asuh terhadap anak, kita tidak akan mencapai anak yang sukses. Nah, di dalam PKH itu ada modul yang akan disampaikan oleh teman-teman pendamping setiap bulannya, itu ya. Setiap bulannya mungkin teman-teman pendamping menyampaikan bagaimana pendidikan terhadap anak. Selama ini ibu tidak tahu mendidik anak itu seperti apa. Walaupun teman-teman kita ini belum nikah ya, belum ada anak. Namun dia tahu, udah kami diklat bagaimana pendidikan anak yang baik itu seperti apa. Pola asuh anak itu seperti apa. Saya contohkan, misal kebanyakan ibu-ibu kalau marahi anak di depan kami cubit sini cubit, anaknya nangis. Bener nggak? Uji uang Palembang, ini kok ngomong uang Palembang ya. Uji uang Palembang, kaget dulu, mak dia lagi melo ini, cobetnya tengah ngomong rame ya. Tapi ibu-ibu tidak tahu dampak efek setelah pencubitan, penjeweran itu akan merekam otak anak-anak, itu akan mengingat sampai usianya dewasa. Artinya ketika ibu-ibu itu mempermalukan anak-anak di depan khalayak, depan rami, itu akan mempengaruhi pola perkembangan. Itu. Jadi aku minta tolong ibu-ibu ya, PKH ini bukan hanya memberikan uang saja, tetapi banyak sekali edukasi, banyak sekali pendidikan
yang kami berikan kepada penerima manfaat PKH ini. Jadi aku minta pesan, kalaupun nanti mau marahi anak, bawa ke rumah, sepikan dia, cubit-cubitlah di situ. Dia tidak akan pernah malu, tidak ada orang yang melihat dia. Tapi ketika ibu menjewer anaknya di halayak yang ramai dan itu ada teman-teman permainannya, akan membuat berpengaruh. Tidak sekarang, tapi ke depan. Ya, jadi janganlah memarahi anak di depan halayak yang lagi ramai. Itu ya. Jadi itu salah satu contoh. Berikutnya, kami akan mengajarkan ibu modul bagaimana ibu melayani lansia. Yang selama ini ibu-ibu tidak tahu kalau ada lansia 60 tahun, 70 tahun di rumah. Terkadang volume yang ibu nadakan marahi anak di depan si lansia, entah itu mertua atau ibu kita nggak tanpa sadar bahwa lansia di atas 70 tahun, 60 tahun itu terasa. Sangat-sangat merasakan. Ketika ibu marah dengan volume yang tinggi, apakah anak aku ini tidak lagi mau mengurus saya? Apakah aku akan menjadi beban buat anak-anak aku? Itu. Jadi, itu kita harus tahu. Kita selama ini ada mertua, ada orang tua yang usianya udah lanjut, kita mesti tahu. Karena kenapa? Ketika dia menjelang tidur, di situ memori si nenek berpikir, ya Tuhan cabut nyawaku. Itu saya belajar 2 hari loh, tentang bagaimana perawatan terhadap lansia. Aku akan menjadi beban bagi anakku. Itu. Aku akan menjadi beban. Lansia yang usianya di 70 tahun, dia peka dengan hati dan perasaan dia. Kita nyegah anak kita baik, kita marahi anak kita baik, dia ngerasa apa aku ini jadi beban untuk anak-anakku. Mohon maaf ibu-ibu, kalau apalagi ekonomi kita ini bisa dibilang kekurangan, akan menambah beban buat anakku. Itu yang menjadi yang selalu yang jadi pikiran ketika lansia itu di atas 70 tahun, dia itu peka, terasa bahwa seolah-olah uang Palembang itu nyala ke dia. Padahal itu tidak kate. Notabene memang sehari-hari seperti itu. Tapi karena dia nilai tua Wong Palembang tuh, aku nih cak nyomrat ke anak aku baik. Itu. Jadi itu lansia. Berikutnya kami akan nanti sampaikan sejak bulan itu bagaimana mengasuh atau bagaimana memperlakukan anak disabilitas atau anak istimewa. Tahu anak istimewa? Tahu ibu? Coba apa dia? Kalau tahu anak apa? Anak disabilitas itu anak apa? Tahu enggak? Oh ya, jadi ada anak yang cacat. Cacat itu terlalu kasar bagi kita ya. Jadi yang berkebutuhan khusus. Jadi selama ini aku contoh, aku keliling di kota Palembang. Memang notabene jiwa saya jiwa sosial. Saya lihat ada satu rumah yang memiliki keturunan yang, mohon maaf aku sampaikan, anaknya cacat. Tapi si ibu itu bagi saya harus banyak belajar, menerima apa yang Tuhan titipkan kepada dia. Jangan disembunyikan. Ini anak, barulah anak keluar rumah yang cacat tadi, langsung digeretnya masuk kamar. Padahal dia pengen juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dia pengen lihat pada umumnya, usia pada umumnya dia itu. Tapi si ibu malu. Dianggapnya suatu aib. Padahal tidak boleh. Sekarang di jalan-jalan ibu perhatikan tidak? Ada kuning di atas trotoar, ada keramik kuning panjang disusunnya, warna-warni melingkar. Itu untuk disabilitas, untuk yang buta, supaya dia bisa mengakses layanan umum. Setiap rumah sakit sudah ada layanan umum. Fasilitas umum pun maupun bus, baik itu busway ya, itu sudah ada penempatan untuk disabilitas. Jadi memang disabilitas ini memang diperhatikan, dan itu kita anggap sama supaya dia tidak merasa dikucilkan di kehidupan bermasyarakat.
Jadi kalau selama ini ibu-ibu ada tetangga, ya mungkin bisa dilihat di situ bahwa jadi ada anak tapi disembunyikan. Bahkan ada yang tidak boleh keluar sama kali, dikunci, kasih makan BO di situ. Ada di kehidupan kita begitu kejamnya memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus itu. Dianggapnya malu. Padahal itulah yang dititip ke Tuhan kepada kita. Iya, yang sebenarnya itu yang malu ibu ada warnanya. Ada. Jadi Tapi tidak baca. beruntunglah ketika kita diamanatkan walaupun dengan kekurangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih banyak yang menunggu bertahun-tahun mengharapkan dia pengen merasakan jadi ibu, merasakan jadi ayah, dia tidak diamanatkan. Gitu. Jadi kita bersyukur, termasuk saya. Saya menunggu bertahun-tahun supaya saya punya anak. Oh. Tapi di balik itu kan belum dikasih Tuhan ya. Jadi beruntung, syukuri. Banyak orang yang mengharapkan ini nggak bisa. Malah kita yang diberi amanat kok kita nggak jaga dan kita nggak terima kasih. Intinya seperti itu. Gitu. Nah, kami juga punya modul nanti tentang kesehatan. Banyak sekali tentang kesehatan. Bagaimana jamban yang baik. Mungkin kalau di kebun bunga ini nggak ada lagi ya, jamban-jamban pinggir sungai itu nggak ada lagi ya. Sudah di rumah semua ya. Ya. Tapi kalau kami pinggiran sungai kayak Kertapati, kayak di Keramasan Karyajaya, itu pentingnya kami mensosialisasikan bahwa jamban yang baik itu seperti apa. Itu. Walaupun ibu-ibu tinggal di sini nggak ada lagi jamban pinggir sungai, tetapi jarak jamban dengan sumur kalau pakai ya itu harus jauh. Jangan didekatkan. Itu akan mencemari air yang ada di sumur itu. Itu. Dari awal modul kesehatan kami nanti kami bicara sebelum kehamilan. Sebelum hamil, setelah melahirkan, masuk lagi ke pendidikan anak, pola asuh anak, ketika lansia dan disabilitas. Jadi panjang dan banyak materi-materi yang akan kami sampaikan kepada ibu-ibu. Setiap bulan dia akan mengadakan pertemuan kelompok semacam ini. Aku minta tolong untuk datang, ya. Sempatkan. Kalaupun ibu tidak bisa, tanya ke pendamping. Aku bisa ikut kelompok yang mana? Karena di hari ini aku jualan dan tidak bisa mengikuti. Sehingga ibu bisa mengikuti setiap kali pertemuannya walaupun di kelompok sebelah, ya. Jangan abaikan pertemuan kelompok, ya. Jangan abaikan pertemuan kelompok karena pertemuan kelompok ini merupakan salah satu rohnya PKH. Kenapa saya bilang itu rohnya PKH juga? Coba ibu-ibu dapat bantuan lain, pernah nggak ngumpul setiap bulan? Nggak ada. Dinjo beras sudah ngilang kan? Depan lagi ngapa tidak masuk kan? Gitu kan? Tapi kalau pertemuan kelompok ini setiap bulan wajib. Kenapa wajib? Beliau akan saya tanya berapa yang mengikuti, berapa yang tidak, mana foto yang mengikuti. Ya, ini akan menghambat pekerjaan pendamping ketika ibu-ibu tidak komitmen hadir pada pertemuan kelompok yang telah dijadwalkan. Karena kalau dia tembak, foto, basing, samo, kegiatan semacam ini tidak dilaksanakan tapi fotonya ada, itu akan saya pertanyakan ke pendamping. Dia mengada-ada. Dan itu akan berhubungan dengan saya ke depannya. Dan dia akan mendapatkan minus. Ketika kalian nggak mendukung pendamping, itu akan menjadi penghalang buat pendamping. Untuk laporannya, untuk setiap 3 bulannya saya tanya foto-foto itu. Dan saya cek gitu. Ketika tidak, kok ini foto lama ya dilaporkan lagi. Ketahuan kan? Jilbab ibu ini masih hitam doang. Hari ini pakai hitam, pakai kotak-kotak. Bulan depan masih itulah dengan dodanya ini. Nah, kan akan jadi pertanyaan bagi saya. Kalau dodot sebelah situ mungkin tidak ganti baju. Mungkin tidak ganti baju, Iya, tapi ganti baju, kan aku ada lihat dodot yang sebelah lain-lain sana. juga kan. Nah, di balik itu modul salah satu PKPU ekonomi kalau kami sebut. Di ekonomi ini banyak sekali ibu-ibu yang tidak tahu, yang tidak bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana
Itu keinginan. Iya. Banyaklah kita mementingkan sebuah keinginan kita, Bukan kebutuhan. bukan kebutuhan. Udah tahu di rumah kita tidak ada beras, tidak ada lauk, penting aku beli jilbab, baju tidur aku ganti-ganti, tetangga aku jenguk, aku baju baru terus. Padahal dia tidak tahu kebutuhannya belum dipenuhi, tapi dia lebih mengutamakan keinginan. Gitu. Jadi harus pandai-pandai mengelola keuangan dan harus mengetahui mana yang mesti didahulukan, mana yang mesti dikesampingkan. Kayak beli baju, aman ado kaget dulu. Mana bayaran SPP bayaran. Iya. Kalau bayaran SPP itu masuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Kalau PLN bayar lampu itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Kalau tidak dibayar pelan. Pelan. Berarti ibu-ibu sudah bisa kan membedakan ya? Mana kebutuhan, mana keinginan. Ini banyak keinginan dulu. Ngutang yang keliling ini ada, di rumah ini dengan 10 menit kena tanggi, tidak nyimbat-nyimbat, dipanggil uji uang sekayu deh. Nah, ada nyaut-nyaut. Ditagih lagi yang sikoknya lagi. Tidak nyawa pula. Ditanya tetangga, ngambil apa? Ngambil baju tidur. Ngambil apa? Ngambil daster. Itulah kita tidak bisa pandai mengetahui mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, pandai-pandailah kita mengelola keuangan. Tidak semua mencari uang itu laki kita, Juplembang. Iya. Tapi kita bisa membantu perekonomian. Kalau laki kita begawe di dekat rumah kita, ada peluang untuk kita jual cilok. Coba kita jual yang kecil-kecilan, dan itu akan membantu ekonomi dalam keluarga. Itu. Terakhir di pembicaraan saya ini, jika ibu-ibu yang sudah merasa mampu dan aku ini tidak layak lagi buat menerima PKH ataupun bansos yang lain, sampaikan kepada teman-teman kami bahwa aku sudah tidak layak dan aku sudah mampu. Lebih terhormat ibu-ibu mengundurkan diri ketimbang ada tim yang meriksa. Ini sudah mampu, laporan punya mobil, laporan rumahnya bagus, gedung masih dapat. Hah? Jadi kagetnya kalau ada laporan kami akan tindak lanjuti untuk ngecek ke validitas data itu apakah memang cocok atau memang tidak cocok. Kalau dia memang cocok dan layak untuk dikeluarkan, mohon maaf, kami keluarkan. Karena PKH penerimanya adalah klaster kemiskinan yang paling bawah. Ya, PKH itu kalau tingkatnya dia paling bawah, dia paling kelingking. Sudah kelingking baru BPNT, sembako yang ibu-ibu dapat ke. Habis sembako baru PBI. Tahu PBI? KIS. Ya. PBI itu bansos, KIS itu bansos loh. Pemerintah yang bayar. Cuma tidak kelihatan bayar di kita. Tapi kalau kita sakit, berobat, beraso, bukan kita yang bayar. Nah itu bansos. Jadi ada tingkatan. Jumlah juga yang paling banyak nerima itu PBI. PBI paling tinggi penerimanya dan anggarannya paling tinggi. Kedua baru BPNT. Ketiga baru PKH. PKH adalah klaster yang paling bawah kemiskinan. Itu. Jadi kalau yang dapat PKH memanglah miskin. Kalau yang dapat BPNT berarti kalau dapat penerima PKH atau dia di atas PKH sedikit. Tapi kalau PKH dia wajib harusnya mendapatkan 3 komplementaritas bantuan. Dapat PKH, dapat sembako, dan dapat PBI KIS. Apakah selama ini ibu-ibu sudah miliki ini bantuannya? Sudah ada galau? Sudah ada galau, alhamdulillah. Ibu-ibu, harapan kami, kalaupun nanti tahap 3 cair, silakan mengambil di ATM, silakan ngambil di agen briling yang ibu-ibu percaya. Ya, banyak, mohon maaf, yang tidak transparan. Ibu dapat berapa, diunjuk berapa. Itu. Kalau ibu-ibu bingung, duitnya masuk, tanya sama Arafa. Mas Arafa, ibu ini dapat berapa? Oh, dapat 800. Oh, benar Mas ya. Tanya dengan pendamping. Dia mempunyai rekapitulasi pembayaran. Atau pada saat pertemuan kelompok ini, serahkan
tanda bukti kalian ngambil uang di agen, Iya. atau tanda bukti kalian mengambil di ATM, biar dia bisa conten. Ini sesuai, ini sesuai, ini sesuai. Ya. Terus jangan bohongi teman-teman pendamping. Duitnya masuk, dia omongi Ida. Aku berkeliling kemana-mana ketemu kasus yang macam itu. Rupanya apa? Takut lakinya tahu, dipintain. Ya, banyak itu. Malah ketika kami sama BPKP, kita sama BPK, kami yang dibuat malu. Secara perbankan uangnya masuk, secara Kemensos dibayarkan. Ini ibu ini enggak masuk. Oke lah, kita lacak dengan rekening koran. Ada uang yang masuk. Dia masih tidak ngaku bahwa tidak ada. Ujung-ujung di situ kami paksa untuk mengakui, karena kalau ibu tidak kooperatif artinya ibu tidak mau lagi mendapatkan PKH intinya. Iya, benar udah ditarik Pak. Takutnya ketahuan suami saya itu mau minta. Saya bisa memaklumi. Nanti lain kali nggak usah ditanya, kamu yang duluan ngasih tahu ke pendamping supaya kamu nggak ditanya gitu. Nah gitu. Mungkin cukup ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Terkait saldonya tidak masuk dan lain sebagainya, boleh silakan ditanyakan. Harapan kami, PKH bukan hanya memberikan bantuan sosial berupa material, akan tetapi harapan kami teman-teman pendamping bisa menjadi agen opceng, agen perubahan, bagaimana mengubah pola perilaku, pola pikir dari penerima PKH itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, santun, integritas, profesional.